Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Azura dengan NPM 2408260133. Di sini saya akan membahas pada blog neuroscience yang berjudul brainstem atau batang otak. Jadi, batang otak itu adalah bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di bagian posterior dan inferior otak. Struktur ini menghubungkan otak besar atau cerebrum dengan sumsum tulang belakang dan berperan sebagai pusat kontrol utama berbagai fungsi vital lainnya. Brainstem ini terletak di bawah diencephalon, termasuk talamus dan hipotalamus, dan di atas sumsum tulang belakang. Brainstem ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada medulla oblongata, pons, dan midbrain. Brainstem ini pentingnya itu batang otaknya itu bertanggung jawab untuk pengaturan berbagai fungsi tubuh yang sangat penting dan tidak disadari, seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, serta fungsi motorik dan sensorik. Struktur anatomi brainstem itu yang pertama itu ada medulla oblongata, yang dimana medulla oblongata itu terletak di bagian paling bawah batang otak yang menghubungkan pons dengan sumsum tulang belakang. Dia tuh berfungsi sebagai yang mengatur fungsi vital seperti respirasi, denyut jantung, tekanan darah, dan refleks dasar atau batuk, muntah, menelan, dan bersin. Dia juga mengandung pusat-pusat otonom untuk kontrol sistem pernapasan dan kardiovaskular, memiliki jalur konduksi yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Baru yang kedua itu ada pons, yang dimana pons itu terletak di atas medulla oblongata yang menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang belakang. Dia juga berfungsi sebagai mengatur siklus tidur dan pernapasan, dan juga berfungsi sebagai jalur penghubung untuk impuls saraf motorik dan sensorik antara otak dan tubuh. Kemudian dia juga mengandung pusat-pusat pengaturan pernapasan dan penghubung antara cerebellum dan korteks motorik. Kemudian yang ketiga itu ada midbrain atau otak tengah, yang dimana terletak di atas pons, bagian dari otak yang menghubungkan otak belakang atau hindbrain dengan otak depan atau forebrain. Dia juga berfungsi sebagai mengatur gerakan mata, pendengaran, dan penglihatan. Dan juga mengandung struktur seperti kolikuli superior atau terlibat dalam refleks visual, dan kolikuli inferior atau terlibat dalam refleks auditori. Selain itu, dia juga terlibat dalam kontrol motorik dan pengolahan informasi sensorik dari tubuh ke otak. Kemudian ada fungsi utama brainstem ini. Jadi brainstem itu fungsinya itu yang pertama sebagai pengaturan fungsi otonom, yaitu seperti respirasi, yang dimana pusat pernapasannya itu yang terletak di medulla yang mengontrol ritme pernapasan dengan merespon kadar CO2 dalam darah. Kemudian kardiovaskular, yang dimana pusat kardiorespirasi itu di medulla mengontrol denyut jantung, tekanan darah, dan
vasokonstriksi atau vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian ada pengeluaran temperatur tubuh yang mengatur keseimbangan suhu tubuh melalui mekanisme pengaturan suhu di dalam otak. Kemudian yang kedua itu ada pengaturan refleks vital, yang dimana refleks vital ada refleks kranial, itu batang otak yang mengatur berbagai refleks penting seperti menelan, muntah, batuk, dan bersin. Kemudian ada pusat refleks jantung dan pembuluh darah yang dimana menerima sinyal dari sistem saraf otonom dan menyesuaikan output saraf ke jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga ada jalur konduksi saraf, yang dimana batang otak itu yang bertindak sebagai jalur konduksi saraf antara otak besar dan sumsum tulang belakang. Impuls sensorik dari tubuh yang diteruskan ke otak melalui batang otak. Kemudian ada saraf kranial dan brainstem, yang dimana saraf kranial itu terdapat 12 pasang kranial yang keluar dari batang otak, masing-masing memiliki fungsi motorik dan sensorik penting. Satu, saraf kranial olfaktorius, yang dimana dia mengontrol indera penciuman atau terhubung dengan bagian otak yang lebih tinggi. Yang kedua, saraf kranial 2 optikus, yang mana dia mengontrol penglihatan. Yang ketiga ada okulomotor, yang mengatur gerakan mata dan ukuran pupil. Yang keempat abdusen, yang mengontrol pergerakan mata. Kemudian yang keempat itu ada troklearis, yang dimana fungsinya itu mengontrol gerakan mata ke bawah dan ke samping. Kemudian yang kelima ada trigeminus, yang dimana fungsinya itu sebagai fungsi campuran, sensorik untuk wajah, gigi, dan lidah, motorik untuk mengunyah. Yang keenam itu ada abdusen, yang dimana fungsinya itu mengontrol gerakan mata ke arah lateral atau ke samping. Yang ketujuh ada facialis, yang dimana motorik untuk otot wajah, sensorik untuk lidah bagian depan atau pengecapan. Yang kedelapan itu ada vestibulococlearis, yang dimana fungsinya itu bertanggung jawab atas pendengaran dan keseimbangan. Yang kesembilan itu ada glossopharyngeus, yang dimana fungsinya itu sensorik untuk pengecapan lidah belakang, motorik untuk menelan. Yang ke-10 ada vagus, yang dimana fungsinya itu mengontrol fungsi otonom organ dalam termasuk jantung dan pencernaan. Yang ke-11 itu ada aksesorius, yang dimana fungsinya itu sebagai motorik yang mengatur otot leher dan bahu. Kemudian yang terakhir itu ada hipoglossus, yang dimana fungsinya itu mengontrol gerakan lidah. Kemudian terdapat gangguan yang berkaitan dengan brainstem, yang dimana gangguannya itu ada stroke batang otak yang dapat menyebabkan lumpuh atau koma. Yang kedua ada sindrom Locke-in, yang dimana kondisi ini dimana seseorang itu tidak sadar tetapi tidak dapat bergerak atau berbicara. Yang ketiga ada multiple sklerosis, yang dimana penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat termasuk brainstem. Yang keempat itu ada cedera otak traumatis, ini yang dapat merusak jalur saraf dan fungsi vital. Jadi kesimpulan dari brainstem ini adalah bagian otak yang sangat penting dalam mengontrol fungsi dasar tubuh. Dengan memahami struktur dan fungsinya, kita dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan otak itu serta mengenali tanda-tanda gangguan yang mungkin terjadi.
Jika ada gejala seperti kesulitan bernapas, kehilangan keseimbangan, atau gangguan bicara yang muncul tiba-tiba secara tiba-tiba, kemungkinan itu terdapat gangguan. Jadi sekian pembahasan brainstem saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.